Wa ba'd, ayyuhal ikhwa azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun la tukrim sadiqaka bima yashukku alaih. Bab, jangan engkau muliakan saudaramu dengan sesuatu yang menyusahkannya. Bab, jangan engkau memuliakan temanmu, sahabatmu dengan sesuatu yang membuatnya susah. Maksudnya, kita memberikan pemberian dengan pemberian yang besar sehingga akhirnya orang yang diberi ini merasa tidak enak, merasa berat untuk membalas. Maksudnya begitu. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin al-Mutsanna قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna, ia berkata telah menceritakan kepada kami Mu'adz, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun dari Muhammad, ia berkata mereka dulu berkata, jangan engkau memuliakan temanmu dengan sesuatu yang menyusahkannya. Jangan engkau memuliakan temanmu dengan sesuatu yang membuatnya susah. Nah, ini hadisnya ayyuhal ikhwah dari Muhammad. Muhammad di sini maksudnya Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in. Di sini Muhammad bin Sirin berkata, kanu yaqulun, dulu mereka berkata. Mereka ini siapa kira-kira? Sahabat. Kalau seorang tabi'in menyatakan mereka berkata, ini artinya sahabat. Nah, tapi kalau misalkan yang berkatanya tabi'in, berarti mereka ini tabi'in. Jadi para sahabat berkata, jangan engkau memuliakan saudaramu, jangan engkau memuliakan temanmu dengan sesuatu yang menyusahkannya. Jangan engkau muliakan temanmu dengan sesuatu yang membuatnya berat, dengan sesuatu yang membuatnya susah. Maksudnya apa? Kata para ulama, ya seperti seorang memuliakan temannya, memberikan pemberian hadiah dengan hadiah yang begitu besar, sehingga akhirnya temannya ini merasa tidak enak gitu loh, merasa berat, karena seorang muslim dianjurkan, diwajibkan membalas pemberian. Ya kan? Kalau misalkan sanggup dengan yang sama, balas dengan yang sama. Kalau tidak sanggup, minimal doa. Nah, yang jadi masalah kalau dia diberi, dia nggak sanggup balas, cuma doa terus, kan tidak enak juga. Maka jangan seperti itu. Jangan kita memuliakan teman kita, memuliakan sahabat kita dengan pemberian yang berlebihan, sehingga akhirnya teman kita merasa berat untuk menerimanya, merasa tidak enak dan berat untuk menerimanya. Nah, makna hadis ini sama seperti makna hadis lain yang melarang seseorang takalluf dalam menjamu tamu. Takalluf itu bisa diartikan memaksa diri lah, berlebihan, memaksakan diri untuk menjamu tamu. Artinya ketika ada tamu dia berusaha sana minjam sana sini supaya hidangannya istimewa di hadapan kamu. Ini juga takalluf, nah seperti itu. Dalam Islam memang kalau tamu menginap di rumah kita, di hari pertama kita dianjurkan menghidangkan hidangan istimewa. Sedikit takalluf. Takalluf artinya sedikit memaksa diri untuk menjamu dengan jamuan istimewa. Tapi tetap tidak boleh takalluf. Takalluf artinya berlebihan sampai minjam sana sini untuk menjamu tamu. Nah, seperti itu. Memang ada riwayat yang membicara ini, walaupun riwayatnya dipermasalahkan oleh para ulama. Riwayatnya dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi suatu hari menjamu tamu. Kemudian dia berkata, seandainya saja tidak ada larangan dari Nabi untuk berlebihan dalam menjamu tamu, tentu aku akan berlebihan dalam menjamu kalian. Takalluf, memaksa diri untuk menjamu kalian. Jadi Salman ingin takalluf, memaksa diri untuk menjamu tamu dengan hidangan yang luar biasa.
Tapi karena ada larangan dari Nabi, Salman pun tidak jadi. Nah, artinya Bapak, takalluf itu perkara yang tercela dalam segala hal. Takalluf itu artinya sekali lagi memaksa diri berlebihan gitu. Ini perkara yang tidak terpuji dalam semua hal, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Dan termasuk muamalah ya ini, kita memuliakan teman kita, kita memuliakan sahabat kita dengan pemuliaan yang memaksakan diri, berlebihan. Yang seperti ini bukannya terpuji, malah tercela. Maka kalau kita ingin memuliakan siapapun, ya muliakanlah semampu kita dan tidak usah memaksakan diri. Ya, apalagi sampai ngutang sana sini hanya demi menjamu sahabat. Ya, Bapak ya. Ini perlu kita waspadai. Bahkan yang lebih parah Bapak, ada seorang menjamu temannya, datang ke rumah, ya kalau ke rumahnya diundang makan. Nah, sampai udah mungkin kebiasaan ya, temannya karena diundang, yang anggap biasa aja kan, udah makan. Ternyata di kemudian hari, semua yang dimakan ditulis, dijadikan hutang, sehingga akhirnya apa? Rumahnya mau disita. Dengan alasan apa? Selama ini kamu datang sini, makan ini di rumah saya. Dan temannya nggak tahu, dikirain diundang makan kan? Kalau kita diundang makan kan artinya gratis kan? Rupanya nggak, ditulis selama ini makan selama berapa tahun, ditulis. Sehingga kenapa? Setelah total harganya menyerupai satu rumah. Nah, ini juga hati-hati Bapak ya. Makanya kalau misalkan kita diundang dan kita tahu tuan rumah ini udah mengundang secara berlebihan, jangan kita merasa tenang, apalagi dia orangnya tidak berilmu. Kalau orang tidak berilmu harus waspada, orang awam nih. Ketika mengundang kita secara berlebihan, ada udang di balik kerupuk ya. Ya itu ya. Jadi kesimpulannya, hadis ini memberikan bimbingan kepada kita untuk tidak takalluf, memaksa diri berlebihan dalam memuliakan teman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.